Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syahrini Dwi Sundari dengan NIM 22109123200034 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan membahas 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pasti kalian bingung apa itu 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat? Yuk simak pada video kali ini. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi yang dijabarkan menjadi: yang pertama yaitu mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic atau assessment skill. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development atau program planning skill. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skill. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat yaitu cultural competency skills. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat, community empowerment. Yang keenam, memiliki penugasan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skill. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skill. Yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skill. Itulah 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat dari 8 kompetensi tersebut. Yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic atau assessment skill. Pada kompetensi ini mencakup banyak hal seperti kemampuan mendefinisikan masalah secara tepat, menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mengevaluasi integritas, lalu kemampuan mengambil dan menginterpretasikan data dan informasi yang terkait dengan risiko serta keuntungan dan lain sebagainya. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development atau program planning skill, yaitu mahasiswa sarjana prodi kesehatan masyarakat mampu bertugas mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang isu kesehatan. Selanjutnya dapat memformulasikan kebijakan tentang kesehatan secara jelas dan padat, memiliki kemampuan membahasakan implikasi kesehatan, fisikal, administrasi, legal, sosial, dan politik, serta memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skill. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, yaitu berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pada umumnya, komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan nonverbal. Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Pada kompetensi ini, pembinaan kesehatan kepada masyarakat menjadi tugas yang utama bagi sarjana kesehatan masyarakat. Tentunya hal tersebut membutuhkan kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik melalui tulisan, lisan, dan metode lainnya. Mereka dapat mempresentasikan informasi secara akurat tentang demografi dan statistik program kesehatan kepada masyarakat. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skill. Di Indonesia, masyarakat memiliki budaya dan latar belakang yang sangat beragam. Satu budaya dengan budaya lain pasti memiliki aturan yang sangat berbeda-beda. Oleh sebab itu,
Lulusan sarjana kesehatan masyarakat harus mampu menggunakan metode dan pendekatan yang tepat untuk berinteraksi secara efektif dan profesional dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda-beda. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Seperti kompetensi sebelumnya, adanya keberagaman dalam masyarakat menuntut sarjana kesehatan masyarakat mampu menggabungkan berbagai macam strategi untuk berinteraksi dengan orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Mampu mengidentifikasi peran faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, mereka harus bisa menghimpun masukan dari berbagai masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skill. Skill ini juga tak kalah penting dari kompetensi sebelumnya. Mereka harus mampu mengidentifikasikan, menilai, memahami status kesehatan dalam populasi masyarakat, determinan kesehatan dan penyakit, sekaligus dapat berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Kontribusi itu dapat diwujudkan melalui riset dan observasi langsung. Jadi diperlukan pemikiran yang kritis sehingga dapat memberikan analisis secara tepat. Kemudian mampu menerapkan ilmu kesehatan masyarakat, termasuk ilmu-ilmu sosial dan perilaku, penyakit kronik, infeksi, dan kecelakaan. Mampu mengidentifikasi keterbatasan riset dan pentingnya observasi dan kesaling hubungan atau interrelationship. Ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skill. Program kesehatan masyarakat pastinya membutuhkan anggaran. Ini tentunya membutuhkan kompetensi untuk mengalokasikan dana dalam program secara tepat. Perlu juga menentukan prioritas keuangan dalam menjalankan program kesehatan, serta mampu melakukan negosiasi dan mengembangkan kontrak dan dokumen lainnya untuk penyediaan pelayanan berbasis masyarakat. Dan yang terakhir, yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skill. Masyarakat diibaratkan sebuah sistem yang terdiri dari banyak organisasi dengan karakter yang sangat-sangat beragam. Agar dapat melakukan penyuluhan dan memberikan informasi secara tepat, dibutuhkan kemampuan kepemimpinan secara baik. Juga dapat berpikir secara sistem sehingga tujuan program kesehatan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Pada kompetensi ini juga mahasiswa sarjana kesehatan masyarakat mampu mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang dapat berdampak terhadap penerapan pelayanan esensial kesehatan masyarakat atau menyusun rencana strategis dan berkontribusi terhadap pengembangan, implementasi, dan pemantauan standar kinerja organisasi. Itulah berbagai penjelasan yang dapat saya sampaikan dari 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Jadi, ada banyak kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat. Hal tersebut memberikan peluang kerja yang sangat-sangat luas di berbagai bidang, tidak hanya di rumah sakit dan puskesmas. Lulusan S1 Kesehatan Masyarakat juga dapat bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.